Halo anak-anak Miss Widi semuanya, berjumpa lagi dengan Miss Widi, pastinya di kelas IPS dong. Oke nak, hari ini kita akan membahas tema 1 yaitu manusia dan perubahan dengan subtema perubahan sosial. Di mana ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perubahan sosial. Yang kedua, peserta didik mampu mendiskusikan bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh perubahan sosial dalam konteks kekinian. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial. Dan yang kelima, peserta didik mampu menganalisis dampak terjadinya perubahan sosial. Nah, di sini ya nak ya, kita akan memulai di mana perubahan sosial merupakan gejala umum yang terjadi dalam setiap masyarakat. Perubahan ini terjadi karena manusia yang selalu ingin berubah, selalu tidak puas dan selalu mencari sesuatu yang baru yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini juga ada menurut beberapa ahli ya yang mengatakan pengertian perubahan sosial itu adalah yang pertama menurut Selo Sumarjan mengatakan perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sedangkan yang menurut Kingsley ya, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, menurut John Lewis dan John Phillips ya mengatakan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Samuel Koenig perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Sedangkan menurut Robert, perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan hubungan sosial. Sedangkan William mengatakan perubahan sosial merupakan perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakat. Nah, berdasarkan pendapat para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial menekankan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia di mana mempengaruhi segala segi dalam struktur masyarakat. Ya, atau dapat kita simpulkan ya secara sederhananya itu adalah perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, ras, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompoknya. Nah, di sini anak-anak Miss Widi harus tahu ya, perubahan sosial mengakibatkan perubahan struktur yang menyangkut jalinan antar individu dalam masyarakat. Nah, di sini perubahan unsur sosialnya itu dapat kita lihat yang pertama nilai-nilai sosial, yang kedua norma-norma sosial, yang ketiga pola perilaku, yang keempat organisasi lapisan dalam masyarakat. Sedangkan ya di sini kita lihat ada tambahan ya, anak Miss Widi juga harus tahu perubahan budaya itu apa. Jadi perubahan sosial dan perubahan budaya itu berbeda ya. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama pada berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, kalau perubahan sosial budaya yang positif dapat terjadi di dalam masyarakat apabila kita memiliki sikap toleransi, rasa ingin tahu, dan kreatif. Jadi 3 sikap inilah ya yang harus dimiliki oleh masyarakat agar perubahan sosial itu menjadi perubahan yang positif. Di sini ada faktor utama perubahan budaya ya. Yang pertama inovasi, proses perubahan untuk menuju sesuatu yang baru. Kemudian ada discovery ya, suatu penemuan baru terhadap suatu alat atau ide-ide tertentu dalam kehidupan. Dan yang ketiga invention, suatu penemuan baru yang dapat mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat seperti sosial, politik, pendidikan, agama, dan budaya. Selanjutnya ya, perubahan sosial budaya itu apa? Ya, jadi gini, perubahan sosial budaya adalah
perubahan pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, baik itu bersifat material maupun non-material. Perubahan sosial dan perubahan budaya memiliki arti yang berbeda. Perubahan sosial merupakan perubahan yang ada dalam segi struktur dan hubungan sosial, atau adapun perubahan budaya itu mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakatnya. Jadi terlihat bedanya ya, Nak, ya, antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Next ya, di sini proses perubahan sosial budaya itu ada 3. Yang pertama akulturasi, yang kedua asimilasi, dan yang ketiga difusi. Yang dimaksud dengan akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar dengan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu sendiri atau kebudayaan aslinya. Jadi intinya kebudayaan asli itu tidak hilang. Sedangkan asimilasi, proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama, sehingga kebudayaan asli di sini menjadi hilang, ya. Dan yang ketiga difusi, yaitu proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan atau ideologi dari individu ke individu lain dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Itu yang dimaksud dengan difusi. Oke, di sini anak Miss Widi harus tahu bentuk-bentuk perubahan sosial, ya. Kita lihat ya, perubahan sosial yang pertama berdasarkan waktunya, yang kedua berdasarkan pengaruhnya, yang ketiga berdasarkan perencanaannya, dan yang keempat berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Kita bahas yang pertama berdasarkan waktunya. Itu terbagi menjadi 2 ya, yaitu perubahan lambat atau dikenal dengan evolusi, dan yang kedua perubahan cepat atau revolusi. Nah, perubahan lambat evolusi ya, yaitu perubahan yang membutuhkan waktu lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Sedangkan perubahan cepat atau revolusi yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat pada sendi-sendi dasar pokok kehidupan masyarakat. Contohnya perubahan revolusi adalah revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 ya. Kita lihat contoh lainnya ya, perubahan lambat evolusi, ini ada gambarnya ya, kehidupan masyarakat pada zaman dahulu ya. Dan yang kedua itu contohnya perubahan cepat revolusi industri, ini adalah contoh gambar dari revolusi industri. Yang kedua lanjut yaitu berdasarkan pengaruhnya. Pengaruhnya terbagi 2, pengaruh kecil dan pengaruh besar. Nah, kalau pengaruh kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat. Contohnya perubahan model pakaian, perubahan gaya arsitektur, ya, perubahan model rambut, ya. Karena nggak semua orang mengikuti, cuma sekelompok orang saja. Makanya di situ dikatakan pengaruh kecil. Nah, sedangkan pengaruh besar yaitu perubahan yang membawa pengaruh besar baik masyarakat. Perubahan ini mempengaruhi lembaga kemasyarakatan. Contohnya industrialisasi di daerah pertanian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya. Ini dapat kita lihat juga contoh lainnya, ini model pakaian pengaruh kecil, kemudian perkembangan teknologi ini adalah pengaruh besar. Next, yang ketiga berdasarkan perencanaannya. Ini terbagi 2, yaitu perubahan sosial direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Nah, perubahan sosial direncanakan yaitu perubahan yang terjadi secara direncanakan. Perubahan sosial ini dilakukan oleh pihak-pihak yang mengkehendaki adanya perubahan sosial ya, atau agent of change. Sedangkan perubahan sosial tidak direncanakan yaitu perubahan sosial ini terjadi di luar kehendak dan jangkauan masyarakat. Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan masyarakat. Nah, ini contohnya kalau kalian lihat ya, gambar di samping adalah contoh dari perubahan sosial yang direncanakan. Mengapa pembangunan jalan dikategorikan dalam perubahan sosial budaya yang direncanakan? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, karena dalam pembangunan ini harus ada perencanaan yang matang, nggak mungkin asal-asalan ya. Karena ini berpengaruh dengan faktor keselamatan pengguna jalan. Nah, kemudian ini perubahan yang tidak direncanakan. Bisa kalian lihat gambarnya ya. Gunung meletus ya, kemudian gempa bumi ya. Dimana ini contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang merencanakan bencana alam itu terjadi ya. Sebisa mungkin kita menghindari agar tidak terjadi bencana alam di bumi pertiwi kita ini ya.
Sehingga apa? Dengan adanya bencana alam, otomatis kita harus memperbaiki infrastruktur yang rusak di sini, ya. Dan yang keempat, berdasarkan kemajuan dan kemundurannya, yaitu perubahan progres dan regres. Ya. Kalau perubahan progres merupakan perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Contohnya penemuan sarana transportasi dan komunikasi yang membantu kita ya dalam kehidupan sehari-hari beraktivitas, mau pergi kemana-mana dengan mudah, kemudian berkomunikasi dengan orang lebih mudah. Kemudian perubahan regres ya, perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat, contohnya peristiwa bencana alam dan peperangan. Oke, pastinya dengan peristiwa bencana alam dan peperangan ini akan membawa kemunduran suatu negara. Oke, anak Miss Widi ya. Kita lanjut. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada dua faktor dari dalam masyarakat dan luar masyarakat. Nah, dari dalam masyarakat itu adanya bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua penemuan baru, yang ketiga pemberontakan atau revolusi, dan yang keempat itu terjadinya konflik. Sedangkan yang dari luar masyarakat ya, faktor penyebab perubahan sosial yang dari luar itu pengaruh kebudayaan masyarakat lain, lingkungan alam atau bencana alam, dan yang ketiga peperangan. Dan di sini ada faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ya, di sini ada kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, toleransi terhadap perilaku baru, sistem lapisan sosial terbuka, orientasi pada masa depan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain, kemudian sikap menghargai hasil karya seseorang, dan penduduk yang heterogen. Ini merupakan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya, yang pertama, kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap tradisional masyarakat. Yang keempat, adanya kepentingan yang tertanam kuat ya dalam diri masyarakat. Yes. Yang kelima, rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, ya, prasangka terhadap hal baru. Ketujuh, hambatan yang bersifat ideologis. Dan yang kedelapan, adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Ini merupakan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Oke, faktor pendorong, faktor penghambat sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari perubahan sosial, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Oke, kita lihat yang pertama ya. Dampak positif itu memunculkan inovasi terhadap kebudayaan. Yang kedua, membentuk pola pikir ilmiah dan rasional. Yang ketiga, terciptanya inovasi baru yang membantu aktivitas manusia. Dan yang keempat, membantu struktur kehidupan masyarakat modern. Sedangkan dampak negatifnya, terjadinya pergeseran kebudayaan nasional yang tergantikan kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Yang kedua, adanya beberapa kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan. Yang ketiga, munculnya bentuk penyimpangan sosial. Dan yang keempat, ya, mulai berkurang penerapan nilai dan norma. Nah, itu dia ya nak ya, dampak perubahan sosial budaya. Oke, nah demikian ya materi kita tentang perubahan sosial dan perubahan budaya ya. Sampai jumpa di materi Miss Budi berikutnya. Tetap semangat. See you, bye-bye.